Puji Tuhan saudara, bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Saudara, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Saudara rindu berjalan dalam terang Tuhan setiap hari, konsistenlah merenungkan firman Tuhan. Kesulitan untuk konsisten merenungkan firman Tuhan setiap hari, channel Renungan Harian ini akan menolong saudara untuk konsisten merenungkan firman Tuhan setiap hari. Lihat layar saudara, kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan yang baru yang dibuat secara ekspositori. Artinya benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Saudara, kita hidup di dunia ini hanya sekali dan kita hidup hanya sebentar. Kalau kita gagal menjalani cara hidup yang benar, maka kita gagal dalam kehidupan kita yang sekali ini. Setiap manusia akan mempertanggungjawabkan hidupnya kepada Tuhan, termasuk saya dan saudara. Itu sebabnya kita harus menjalani hidup kita dengan benar. Kalau hidup kita hanya sekali dan begitu singkat dan harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, bagaimana seharusnya kita hidup di dunia ini? Puji Tuhan saudara, video ini adalah video ketiga masih dalam topik menjalani hidup dengan benar. Karena hidup kita hanya sekali dan begitu singkat, kita harus menjalaninya dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana kita harus menjalani kehidupan kita dengan benar? Sebelum kita akan melanjutkan renungan ini, saudara, terlebih dahulu kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, surapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami.
bebaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu, haus urapan-Mu, penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu hadirat-Mu, penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Puji Tuhan saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati kita semua saudara. Video ini adalah video ketiga, masih dalam topik menjalani hidup dengan benar. Kenapa kita harus menjalani hidup kita dengan benar saudara? Karena hidup ini hanya sekali dan hidup ini begitu singkat. Dari teks yang sudah kita belajar baik di video pertama maupun video kedua, yaitu dari Mazmur Musa dalam kitab Mazmur di pasal 90 ayat yang ke-10, di mana Musa berkata, masa hidup kami 70 tahun, jikalau kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, dan berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Saudara, sekali lagi, beberapa hal yang perlu kita sadari saat kita menjalani kehidupan kita adalah bahwa hidup ini begitu singkat. Berlalunya buru-buru, kata pemazmur ini. Dan kemudian di ayat 5 dia menegaskan, seperti bunga yang pagi mekar, sore sudah layu. Artinya hidup kita begitu singkat, begitu sementara, begitu cepat berlalu. Lalu kemudian bahwa di dalam hidup begitu banyak penderitaan-penderitaan yang harus kita jalani, sehingga dikatakan pemazmur tadi, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Dan kemudian yang lebih penting lagi yang harus kita sadari bersama, yang harus kita renungkan bersama, di mana dia jelaskan di ayat 7 sampai ayat yang ke-9 tentang murka Tuhan. Bahwa hidup ini bisa berakibat, kalau kita jalani dengan cara yang salah, bisa berakibat murka Tuhan dan berakhir dengan murka Tuhan. Kemudian di ayat yang ke-11 Musa berkata, pemazmur ini berkata, siapakah yang mengenal murkamu dan takut kepada gemasmu? Ini pertanyaan yang penting saudara dalam kita menjalani hidup.
Siapa yang mengenal murka Tuhan, yang sadar akan adanya murka Tuhan. Dan siapa yang takut kepada gemas Tuhan. Ini yang tidak disadari oleh banyak orang yang hidup di dunia, sehingga begitu banyak manusia yang hidup di dunia menjalani kehidupannya dengan semau hati. Menjalani hidupnya dengan cara mereka. Sesuka hati mereka. Mereka tidak sadar bahwa hidup ini hanya sebentar dan hanya sekali, kalau gagal tidak akan bisa diulang. Dan hidup ini bisa berakhir dengan murka Tuhan. Pemazmur ini yang begitu menyadari semuanya itu, saudara. Dia bertanya. Dan dia berkata, siapa yang mengenal murka Tuhan dan takut kepada gemasmu? Setelah dia bertanya seperti itu, saudara, di video pertama kita sudah belajar. Dia berkata di ayat 12, ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi pemazmur ini berkata, sedang menegaskan sebenarnya adalah bahwa orang yang sadar atau mengenal murka Tuhan dan takut kepada gemas Tuhan, dia akan menjalani hari-harinya dengan bijaksana. Dia tidak akan menjalani kehidupan dengan semau hati, tetapi dia akan menjalani hari-harinya dengan bijaksana. Tentu saja sesuai dengan yang dikehendaki oleh firman Tuhan. Itu hal pertama yang dikerjakan oleh orang yang sadar bahwa hidup ini singkat, hidup ini penuh penderitaan, dan hidup ini bisa berakhir dengan murka Tuhan. Dan di video kedua kita sudah belajar, saudara, bahwa orang yang sadar akan murka Tuhan dan takut kepada gemas Tuhan, takut berakhir dengan gemas Tuhan, berakhir dengan murka Tuhan. Dia juga berkata dari ayat 13 sampai ayat 16, dia berkata, kembalilah ya Tuhan, sayangilah kami. Ayat 14 dia berkata, kenyangkan kami dengan kasih setiamu. Dan kemudian ayat 16, biarlah kami melihat perbuatan-perbuatanmu. Artinya, saudara, orang yang sadar hidup ini singkat, sebentar, banyak penderitaan dan bisa berakhir dengan murka Tuhan. Dia sadar bahwa dia perlu kasih sayang Tuhan. Dia perlu kasih setia Tuhan. Dia perlu campur tangan dan perbuatan Tuhan. Itulah seharusnya jalan atau cara hidup orang-orang yang menyadari betapa fananya hidup, betapa singkatnya hidup. Kalau kita sadar hidup ini singkat dan banyak penderitaan yang harus kita pikul, seharusnya kita mencari kasih sayang Tuhan, mencari kasih setia Tuhan, dan mengharapkan perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Itu yang dikatakan oleh pemazmur ini. Dan kemudian di video ketiga ini, saya mau menegaskan, saudara, saya mau kita melihat bersama apa yang dikatakan oleh pemazmur ini. Hal ketiga yang dia tegaskan itu ada di ayat yang ke-17. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan lihat, saudara, teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Hal ketiga yang dibahas oleh pemazmur ini adalah sehubungan dengan perbuatan selama hidup, dalam kehidupan yang singkat. Dan dia berkata, teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, teguhkanlah itu. Artinya, saudara, dia rindu perbuatan yang dia lakukan dalam kehidupan yang singkat. Perbuatan-perbuatan tangannya. Perbuatan-perbuatan dalam kehidupannya. Selama dia hidup dalam kehidupan yang singkat. Itu diteguhkan Tuhan. Itu berarti diperhitungkan oleh Tuhan. Itu sesuatu yang berguna di hadapan Tuhan. Tentu saja, perbuatan-perbuatan yang diperhitungkan oleh Tuhan adalah perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dalam kebenaran. Artinya, saudara, bahwa dalam hidup ini, dalam kita menjalani hidup yang singkat dan sementara, kalau kita sadar bahwa hidup ini bisa berakhir dengan murka Tuhan, kita akan jaga segala perbuatan-perbuatan kita, supaya perbuatan-perbuatan kita itu kita lakukan dalam kebenaran. Begitu banyak orang yang tidak menyadari, saudara, sehingga perbuatan-perbuatannya tidak dia jaga sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bahwa perbuatan-perbuatannya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Pemazmur yang sadar bahwa hidup singkat, hidup bisa berakhir dengan murka Tuhan, dia berkata, teguhkan perbuatan tangan kami ya Tuhan. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Sekali lagi, saudara, supaya kita tidak gagal dalam kehidupan ini, dalam menjalani hidup yang singkat ini.
hal ketiga yang perlu kita jaga, yang perlu kita sadari untuk kita jaga dengan benar adalah perbuatan-perbuatan kita. Apakah kita melakukan hal-hal yang benar dalam kita menjalani kehidupan kita? Dan kemudian apakah kita melakukan hal-hal yang berdampak kepada kekekalan? Kalau kita mengerjakan apa yang kita kerjakan di dunia ini hanya untuk memperoleh perkara-perkara dunia, hanya untuk meraih perkara-perkara dunia, maka itu tidak akan berdampak kepada kekekalan, saudara. Kalau pemazmur ini hanya melakukan apa yang dia lakukan untuk meraih perkara dunia, kalau Musa mengerjakan apa yang dia kerjakan hanya untuk meraih perkara dunia, dia tidak akan berkata, teguhkanlah perbuatan kami ya Tuhan. Artinya apa? Bahwa perbuatan-perbuatan yang diperhitungkan oleh Tuhan adalah perbuatan yang berhubungan dengan kekekalan. Karena kita tidak akan membawa apa-apa. Apa yang kita bawa nanti ke sana adalah apa yang kita kerjakan dalam kehidupan yang singkat ini, yang berhubungan dan berdampak kepada kekekalan. Kalau kita hanya sibuk untuk mengerjakan apa yang kita dapat peroleh di dunia ini, semuanya itu akan kita tinggalkan, saudara. Yakinlah bahwa semuanya itu akan saudara tinggalkan. Kalau saudara mati, saudara tidak akan membawa apa-apa. Saya teringat satu peristiwa, saudara, yang sangat unik. Di mana satu kali saya sedang menguburkan orang yang meninggal. Dan kemudian orang yang meninggal ini adalah orang yang masih muda. Dan semua keluarga menangis, saudara. Dan saat keluarga menangis, saya melihat salah satu dari keluarga itu sambil menangis dengan sedihnya. Dia ambil uang di dompetnya. Dan saya melihat uang itu pada masa itu sekitar tahun 2000, kalau nggak salah sekitar tahun 2003-2004. Lalu kemudian dia taruh uang itu ke dalam peti. Waktu itu mungkin dia berpikir untuk jajan anak ini. Tetapi seperti biasa, saudara, setiap kali saya melakukan liturgi penguburan orang mati, sebelum peti ditutup, saat liturgi gereja sudah mau selesai, saya berkata, bagi keluarga silakan ambil yang saudara merasa perlu untuk ditinggalkan dan masukkan apa yang saudara merasa perlu untuk dimasukkan. Lalu saya berkata bahwa dia tidak butuh apa-apa. Dan saat itu, saudara, saya masih mengingat sekali bagaimana yang tadi memasukkan uang ini tadi. Dia masukkan lagi tangannya ke dalam dan mengambil uang yang 50.000 itu. Artinya apa, saudara? Bahwa orang-orang yang masih hidup tidak akan rela membiarkan hal-hal yang berharga dibawa, dikuburkan bersama dengan orang yang mati. Artinya saat kita mati nanti kita tidak akan membawa apa-apa. Apa yang akan berarti bagi kita saat kematian kita adalah perbuatan-perbuatan yang berdampak kepada kekekalan. Jangan sampai saudara sibuk mengerjakan untuk apa yang saudara tinggalkan, tetapi saudara lupa mengerjakan untuk apa yang akan saudara terima di sana di kekekalan. Itu sebabnya, saudara, dua hal menurut saya yang penting. Kalau kita sadar bahwa hidup ini singkat dan hidup ini bisa berakhir dengan murka Tuhan, maka pemazmur ini berkata bahwa teguhkanlah perbuatan tangan kami. Maka menurut saya dua hal yang penting dalam perbuatan-perbuatan kita. Lakukanlah hal-hal yang benar. Kerjakanlah hal-hal yang benar. Berbuatlah sesuai dengan firman Tuhan. Jalani hari-hari saudara melakukan perbuatan-perbuatan yang benar, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi saudara, tidak cukup hanya melakukan hal-hal yang benar. Supaya perbuatan-perbuatan kita diteguhkan oleh Tuhan, berarti di hadapan Tuhan, kerjakanlah hal-hal yang berdampak kepada kekekalan. Lakukan hal-hal yang hari ini bisa berdampak kepada kekekalan. Dalam pekerjaan pelayanan Tuhan, apa yang bisa saudara kerjakan? Untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan, apa yang bisa saudara kerjakan? Untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan, apa yang bisa saudara kerjakan? Untuk menolong berdampak kepada orang lain, mengubah situasi yang ada, apa yang bisa saudara kerjakan? Mari kita kerjakan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan, maka itu akan berdampak bagi kehidupan yang akan datang. Jadi sekali lagi, pemazmur ini berkata, teguhkanlah perbuatan tangan kami. Setelah ayat 11 dia berkata, siapa yang takut kepada gemasmu, yang sadar akan murkamu. Kemudian hal yang terakhir dia tegaskan ayat 17. Teguhkan perbuatan kami Tuhan.
biarlah saudara dalam kehidupan saudara, hari ini saudara sadar bahwa perbuatan-perbuatan kita itu akan diperhitungkan di hadapan Tuhan. Supaya perbuatan kita itu diperhitungkan oleh Tuhan, mari kita kerjakan hal-hal yang benar. Dan mari kita kerjakan hal-hal yang berdampak untuk kekekalan. Jadi di video terakhir ini saudara, sehubungan dengan kita menjalani kehidupan kita, ada hal yang harus kita sadari tentang kehidupan di dunia ini. Bahwa hidup ini begitu singkat. Berlalunya buru-buru, seperti bunga yang pagi mekar, sore sudah layu. Begitu singkat dan cepat berlalu. Hidup ini saudara, bunga-bunga kehidupan kebanggaannya katanya adalah kesengsaraan dan penderitaan. Itu yang dicatat ayat 10. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Dan sekali lagi, bahwa hidup yang singkat ini juga bisa berakhir dengan murka Tuhan. Itu sebabnya kita perlu menjalani hidup kita dengan benar. Jangan sampai kehidupan yang sekali ini, yang sudah kita jalani dengan penuh kesukaran, akhirnya berakhir juga dengan penderitaan. Kalau demikian, apa yang harus kita lakukan? Ketika pemazmur ini menjelaskan singkatnya hidup, ketika pemazmur ini menjelaskan bahwa hidup, bunga-bunga hidup adalah penderitaan, dan ketika pemazmur ini menjelaskan bahwa hidup ini juga bisa berakhir dengan murka Tuhan. Akhirnya ayat 11, dia berkata, siapa yang mengenal murka Tuhan dan takut kepada gemas Tuhan? Supaya hidup ini tidak sia-sia dan tidak berakhir dengan murka dan gemasnya Tuhan. Dia berkata, ajari kami menghitung hari-hari kami. Jadi supaya hidup kita tidak sia-sia, supaya hidup kita tidak berakhir dengan murka Tuhan, mari kita jalani hari-hari kita dengan bijaksana. Ajari kami menghitung hari-hari kami, maksudnya adalah bahwa kita gunakan hari-hari kita jalani hari-hari kita dengan benar, dengan bijaksana. Dan yang kedua, pemazmur ini kembali berkata mulai ayat 13 sampai 16. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, sayangilah hamba-hambamu. Pemazmur ini sadar, Musa sadar bahwa dia membutuhkan kasih sayang Tuhan dalam menjalani hidup yang singkat. Supaya jangan berakhir dengan murka Tuhan. Dia butuhkan kasih sayang Tuhan. Dan kemudian ayat 14 dia berkata, kenyangkanlah kami waktu pagi dengan kasih setiamu. Dia membutuhkan kasih setia Tuhan. Dan kemudian ayat 16 dia berkata, biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatan dan semarakmu. Artinya apa saudara? Bahwa hal kedua yang harus kita kerjakan supaya hidup yang sementara ini tidak sia-sia dan tidak berakhir dengan murka Tuhan. Harapkanlah kasih sayang Tuhan. Serahkan hidup saudara. Andalkan Tuhan. Sadarilah bahwa saudara tidak bisa hidup dan tidak mampu hidup tanpa kasih sayang Tuhan dan kemurahan Tuhan. Tanpa perbuatan Tuhan. Artinya andalkanlah Tuhan dalam saudara menjalani hidup yang singkat dan sementara ini. Harapkan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan saudara. Dan kemudian yang terakhir, supaya hidup kita yang singkat di dunia ini tidak gagal dan berakhir dengan murka Tuhan. Pemazmur berkata, perbuatan tangan kami ya Tuhan, teguhkanlah itu. Artinya apa? Kita harus memperhatikan perbuatan-perbuatan kita selama kita menjalani hidup kita di dunia ini. Jangan sampai saudara kita sibuk hanya melakukan perbuatan-perbuatan untuk perkara dunia yang akan kita tinggalkan. Jadi kalau sehubungan dengan perbuatan, lakukanlah perbuatan yang benar yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dan tidak cukup hanya melakukan perbuatan yang benar, saudara. Lakukanlah perbuatan-perbuatan yang berdampak kepada kekekalan. Sehingga itu akan diteguhkan dan diperhitungkan oleh Tuhan. Kita hidup hanya sekali, jalani hidup dengan benar, saudara. Jangan sampai saudara gagal hidup. Biarlah hidup kita berakhir dengan finishing well, berakhir dengan baik. Itu sebabnya sekali lagi, jalani hari-hari dengan bijaksana. Harapkan kasih sayang Tuhan dan perbuatan Tuhan dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dan kerjakanlah hal-hal yang benar dan yang berdampak kepada kekekalan. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah setiap saudara yang mendengarkan renungan ini, saudara akan menjalani kehidupan saudara dengan benar. Dan setiap kita akan mengakhiri hidup kita dengan baik. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kembali kami bersyukur ya Tuhan, buat firman-Mu. Di mana dari video pertama, kedua, dan ketiga ini kami sudah belajar bahwa hidup ini begitu singkat, hidup ini hanya sementara. Ajari kami menjalani hidup kami dengan benar.
di mana kami harus menjalani hari-hari kami dengan bijaksana, di mana kami harus mengharapkan kasih setia Tuhan, kasih sayang Tuhan, dan perbuatan campur tangan Tuhan dalam hidup kami, di mana kami harus melakukan hal-hal yang benar yang berdampak untuk kekekalan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Ajari kami menjalani hari-hari kami dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.